A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Dengan nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Nah. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah yang maha pemurah atau maha pengasih dan maha penyayang. Nah, kita ini diajar oleh Allah ini sebagai petunjuk. Kita itu berbuat apa saja yang baik-baik, itu hendaklah dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau makan, sebelum makan ya Bismillahirrahmanirrahim. Ini dimulai saja. Bismillah dipraktekkan. Berbuat apapun yang baik kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Mau berangkat kantor, Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, anak-anak yang mau belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, mau berbuat apa saja, mau bepergian, mau belanja, Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kalau kita sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim, berarti kemana saja kita pergi itu dapat perlindungan Allah, dilindungi oleh Allah. Kenapa? Kita selalu ingat Allah masalahnya dengan menyebut dengan nama Allah, yang menyebut nama Allah yang pemurah dan maha penyayang. Pemurah itu maksudnya bahwa Allah itu sifatnya pemurah. Semua saja diberi. Orang mukmin, orang Islam, orang mutakin, orang kafir, orang munafik, semua oleh Allah diberi rezeki, ya lah, diberi kesempatan mendapatkan kenikmatan, sudah semua diberi. Nah, justru dalam memberi itu dalam praktek nyataan hidup sehari-hari, justru yang tidak orang Islam tidak iman itu malah justru dia itu dapat banyak. Karena apa? Caranya Allah memberikan juga harus melalui ikhtiarnya masing-masing. Nah, dalam rangka mencari itu, kalau orang iman itu harus pilih-pilih yang mana yang halal, yang mana yang batil, yang mana yang haram, dan tahu semua. Kalau hati-hati. Tapi kalau yang tidak tahu ilmu halal, haram, pokoknya asal dapat, ya itu malah dapat banyak. Nah, tapi ingat, itu rahman Allah. Tapi kalau orang caranya mencari itu ya tidak benar, tidak sesuai aturan Allah, itu Allah yang membiarkan, saya silakan. Tapi ingat, siapa yang mencari rezeki tidak sesuai dengan aturan Allah, nanti bisa saja dia itu di dunia dapat banyak, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa itu. Lah, kalau Rahim, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, sayang, menyayang, kasih sayang. Sayangnya Allah itu apalagi akan diberikan kepada orang yang beriman, orang Islam besok di akhirat. Kalau di akhirat itu orang-orang yang tidak iman, tidak Islam itu tidak dapat kasih sayang Allah. Artinya apa? Kalau memang dia itu karena di dunia tidak mengikuti syariat Rasulullah, yaitu Al-Quran dan hadisnya itu, dia tidak mau melaksanakan, tidak percaya, ya sudah, di sana itu kalau sudah jatahnya neraka, ya sudah, Allah tidak belas kasihan mereka itu. Tapi kalau orang yang iman tapi ya terpaksa ada yang berbuat dosa, ya Allah itu ya hukum dulu, setelah dihukum selesai ya pembersihan dosa itu, ya dikasih sayang, disayang Allah, diangkat dari neraka masuk surga, begitu. Itu pengertian Bismillahirrahmanirrahim, kira-kira seperti itulah. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji, lillah, itu milik Allah. Artinya apa? Segala pujian itu yang pantas dipuji ya hanya Allah. Pujian itu hanya untuk Allah. Jadi tidak benar kalau ada orang yang suka dipuji-puji. Tidak boleh puji-puji. Paling banter yang penghormatan lah, ya menunduk, ya assalamualaikum. Tapi tidak boleh lalu memuji-muji. Alhamdulillah, segala puji itu hanya milik Allah.
Yang pantas dipuji itu hanya Allah. Jadi tidak baik dan tidak benar kalau ada orang yang jiwanya itu minta dipuji-puji, dihargai, dihormat. Mentalnya seperti itu. Wah, sepertinya dia itu lebih tinggi dari yang lain, harus dihormat, harus jiwa. Begitu tidak benar itu. Yang pantas begitu itu hanya Allah. Yang dipuji-puji itu Rabbil Alamin. Allah itu ya, yang menciptakan langit bumi dan yang memelihara isi langit bumi ini, semua yang melihara oleh Allah. Ya, tumbuh-tumbuhan dari biji-bijian tumbuh agak besar, besar lagi, lalu berbuah, itu semuanya yang melihara Allah. Termasuk orang ini, dari belum ada lalu ada dalam kandungan, sampai lahir, sampai besar, sampai dewasa, sampai tua, sampai mati, itu semuanya yang melihara Allah. Coba bayangkan, kalau bahaya itu, ya begitulah keadaannya. Nanti kira-kira umur setahun baru tumbuh giginya, dan seterusnya. Itu semuanya yang memelihara Allah, yang menentukan Allah itu. Mekanisme sudah diatur oleh Allah, akan jalan sendiri, sudah sampai waktunya akan begitu itu. Nah, karena ini Fatihah itu pembukaan, artinya pembukaan dan biasa dibaca pada awal kita sholat. Kalau kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, sebetulnya Allah itu menjawab. Jadi kalau kita sholat Allahu Akbar, Bismillah, Alhamdulillah, dan sampai di situ Allah menjawab, hambaku memuji aku. Nah, kalau kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, hambaku memuji aku. Selanjutnya Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang maha pemurah dan Allah yang maha penyayang. Artinya seperti tadi itu, seperti yang dijelaskan di Bismillah tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah diulang, tadi sudah diterangkan ya, untuk menyingkat waktu. Allah menjawab, asna alaya abdi, hambaku bersyukur pada aku, hambaku bersyukur padaku. Lah buktinya, lah dia menyanjung-nyanjung, muji-muji bahwa Allah itu yang maha pemurah, yang telah ngasih saya banyak sekali rezeki, yang mengasih kenempan saya banyak sekali. Allah yang mengasihi saya, kasih sayang pada saya, ya, kasih sayang pada saya, kepada anak saya, semua dikasih sayang. Nah, Allah tahu, kamu semua begitu ya, bersyukur padaku, caranya begitu. Saya itu kan yang ngasih ya, dia merasa dikasih lalu bersyukur, termasuk disayangi oleh Allah ya bersyukur. Nah, begitulah Allah menjawab, hambaku bersyukur kepadaku. Maliki yaumiddin, Allah itu yang menguasai hari pembalasan. Artinya apa? Besok itu ada suatu hari, kalau sudah sampai waktunya, dunia itu hancur luluh, sudah berubah jadi alam yang lain, yaitu alam akhirat. Nah, pada waktu sudah jadi kiamat itu, hari kiamat itu yang kuasa pada hari itu ya Allah itu. Allah itu yang menguasai, yang memiliki, ya, yang menjadi raja pada hari pembalasan. Hari agama itu hari pembalasan. Jadi pada waktu hari kiamat itu, nanti itu juga yaumul hisab, ada hari penghisapan amal. Pada waktu itu amal manusia sejak hidup di dunia dari kecil sampai mati itu sebetulnya sudah dicatat itu oleh malaikat itu. Nah, nanti sana akan ditimbang itu. Yang baik, amal baiknya berat timbangannya, lalu dia itu masuk surga. Kalau amal jeleknya itu yang paling banyak, di dunia tidak pernah ibadah pada Allah, disuruh nyembah tidak menyembah, malah tidak percaya pada Allah, orang macam itu termasuk orang kafir, orang munafik itu, nanti timbangan amalannya ya yang berat, yang amal jahatnya. Nah, orang seperti itu ya jatahnya nanti setelah dikisap, wah, ketentuannya ya berat, jeleknya ya masuk neraka. Itu kita yakin, itu kita yakin bahwa Allah nanti akan menghitung amal kita. Nah, kalau kita mengucapkan seperti ini, Maliki Yaumiddin, Allah menjawab, majadani abdi, wah, hambaku memuliakan aku. Lah kok memuliakan? Iya toh,
Allah disanjung-sanjung sebagai raja, penguasa, hari pembalasan, itu hanya Allah yang Maha Kuasa. Itu kan namanya menghargai sekali pada Allah, memuji kepada Allah. Tidak hanya sekedar muji, tapi yang memuliakan. Jadi yang dimuliakan untuk bisa jadi raja pada hari itu ya Allah, itu paling mulia pada waktu itu. Nah, gitu. Seterusnya, kalau kita sampai mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah iyyaka na'budu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Kalau kita ngomong seperti itu, mengucap begitu, Allah juga menjawab, nah di sini ini ada batas antara aku dan hambaku. Maksudnya ada batas itu artinya apa? Aku ini zat yang menciptakan kamu, aku ini yang kamu sembah, ya. Sedang kamu itu yang aku ciptakan, dan kamu itulah yang menyembah aku. Jangan ada batasnya kan? Pihak yang menyembah dan pihak yang disembah, pihak yang menciptakan dan pihak yang diciptakan. Nah, ini kita harus sadar bahwa kita itu pihak yang diciptakan dan kita itu pihak yang akan menyembah pada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami ini mohon pertolongan. Ini mengandung pengertian bahwa kita itu harus punya sikap kalau memohon, ya, itu sebenarnya yang kita mohon itu ya hanya Allah. Artinya segala sesuatu yang bisa menentukan permohonan kita itu hanya Allah. Yang bisa mengabulkan permohonan itu sudah Allah. Dan kita juga tidak boleh minta-minta kepada yang lain, dalam arti minta seperti mintanya kepada Allah. Tidak boleh. Umpamanya ya kita sakit, ya Allah, saya minta sembuh, tapi dengan cara ikhtiarnya yaitu berobat ke dokter. Jadi kalau nanti sudah berobat ke dokter kita sembuh, itu yang menyembuhkan Allah. Dokter itu hanya yang mengobati sebagai sarana menyembuhkan orang sakit. Makanya ajarannya kan wa idza maritu fa huwa yashfin, dan jika aku sakit dialah Allah yang menyembuhkan. Jadi urusan yang menyembuhkan itu Allah. Kalau minta sembuh itu kepada Allah. Kalau Pak Dokter ya hanya minta, Pak Dokter saya minta tolong Bapak Dokter mudah-mudahan dapat sebagai sarana dikabulkannya aku mohon sembuh kepada Allah, begitu. Si dokter juga jangan sombong-sombong, ya sudah saya sanggup siap menyembuhkan, pasti sembuh. Juga tidak boleh. Nah, tetap dokter-dokter itu juga hanya sebagai lantaran, sebagai sarana. Oleh karena itu para dokter pun seyogianya mestinya sebagai orang Islam kalau mengobati orang ya dengan cara Bismillahirrahmanirrahim, baca dulu lalu beritahu para pasien, ya Pak Bu, saya ini ya sebagai dokter bisanya hanya membantu mengikhtiarkan dengan cara memberi obat, tapi cara penyembuhannya ya itu Allah yang menentukan. Jadi kalau sudah ada kerjasama antara ikhtiar dan mohon pada Allah, Allah insya Allah ngabulkan, begitu. Itu maksudnya begitu, itu minta pertolongan itu begitu itu. Nah, jangan sampai minta pertolongannya kepada pihak yang lain. Pihak yang lain itu artinya apa? Sesuatu yang dianggap mempunyai fungsi seperti Allah kalau diminta bisa ngabulkan. Nah, minta rezeki ya Allah, ya Rojak, kasihlah saya rezeki yang banyak, itu. Tidak lantaran pedagang malah pergi ke mana, ke Gunung Pawi, tirakat di sana, katanya nanti akan jadi lancar usahanya. Lalu ke kuburan mana, nanti kalau kita usaha ke sana katanya bisa berkah. Itu enggak benar. Semua permohonan itu hanya kepada Allah. Tidak boleh yang belok-belok seperti itu. Ya, belok ke dukun-dukun, ke paranormal, tanya nasib ke situ. Bahkan kalau perlu bayar mahal mau. Itu enggak benar, rugi dunia akhirat itu. Membayar pada dukun tuh ya perbuatan salah.